pun ketentuan diadakan seperti piagam kesepakatan dan yang sudah ditandatangani oleh Mahkamah Konstitusi dan yang kemudian akhirnya diselesaikan oleh Mahkamah Agung. Menurut hemat saya tidak ada gunanya selama para advokat itu tidak memiliki moral dan integritas seperti ini. Saya sungguh sangat kecewa sebagai mantan pendidik. Dan saya sendiri tidak tahu siapa yang injak gambar. Dan saya tidak siapa. Dan saya di tempat nama. Saya kira di sana. Tidak tahu. Itulah sebabnya sebagai mantan pendidik saya bertanya apakah ini bacaan hukum atau bacaan haram. Karena itu saya terima lagi kepada nenek saya yang dulu tidak setuju saya masuk bersekolah di fakultas hukum. Jadi masalah hukum ini kalau kita baca tidak hanya tentang keadaan di Republik kita ini, tetapi juga dari sejarah di belahan dunia yang lain, maka itu menimbulkan suatu tanda tanya yang besar politis para advokat kita ini. Tentu selalu ada ketidakjauhan seperti kita dikatakan dalam bahasa Belanda dari pemberian protek mereka selalu ada ketidakjauhan. Tetapi pertikaian ini perlu ditampung dan diselesaikan. Saya pikir Bapak suami kami dalam penyelesaian yang pertama di gedung yang sangat dihormati ini, saya telah menggunakan kata suci loncat. Suci loncat ini berarti bisa oleh karena mereka yang hendak memberikan keputusan berdasarkan politik yang saya belum pernah belajar itu tidak setuju, kalau pindah ke organisasi yang lain, kalau keputusan yang diberikan itu misalnya yang saya pernah baca di kota Jakarta ini terhadap seorang pengacara yang cukup terkenal. Nah ini memang susah di Republik bangsa kita ini. Kalau terkenal itu bisa dalam kondisi buruk, bisa juga terkenal dalam kondisi baik. Kalau bangsa Belanda, mohon maaf, itu ada berat, jelek, dan ada berbunyi. Itu terkenal oleh karena kelakuan yang baik. Maka karena konflik of interest dan yang seharusnya para advokat semua mereka sudah membaca apa sisa politiknya, mereka harus mengetahuinya, tentu tidak bisa saja diputus dengan menghukum yang bersangkutan. Kalau saya tidak begitu, seperti itu. Saya kira ini mematikan pencarian atau nafkah seseorang. Yang menjadi masalah, para pengacara ini juga sangat dipengaruhi oleh para marxis dan para konglomerat Islam. Jadi kalau mereka tidak memiliki hati nurani yang bersih, kokoh, kuat, bermoral, mereka bisa saja terpengaruh dengan sifat uang yang besar untuk memenangkan perkara ini. Dan itu yang saya juga pikir yang sangat hati-hati saya kemukakan di gedung yang sangat terhormat ini, yaitu tetap dengan menggunakan apa yang dinamakan dalam dunia hukum dengan bekas terkait wajib. Begitu saya keluar, besok saya bisa dibuka di polisi bahwa saya menghina atau mencemarkan nama para pengacara. Bayangkan saya yang bukan advokat dan tidak ingin untuk menjadi advokat, meskipun kalau usia yang sudah 79 tahun ini, ada saja yang begini seolah-olah saya ini seorang pegawai negeri yang sekarang memang kebetulan bertugas sebagai ketua komisi hukum nasional, tidak mendapat gaji, tapi sekedar honorarnya. Itu mengatakan bahwa
Bukannya orang-orang dari pemimpin hukum nasional itu adalah besar-besar. Jadi itu dua pertanyaan yang saya ingin menjawab kepada atas pertanyaan Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Ya, baik. Ada dari pemohon? Ya, dari pemohon. Silakan. Terima kasih. Ketua Mahkamah Konstitusi yang saya muliakan. Ada ucapan, ada banyak jalan ke Roma. Tapi sekarang ini banyak jalan ke Roma itu benar tidak di Roma, tetapi entah di mana saya tidak tahu. Yang pertama, bagaimana orang mau melakukan legislative review kalau memang badan yang sangat terhormat dan mulia itu di Senayan, di gedungnya, maaf saja antara tanda kutip berdiri miring 300